Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana al-iman wal islam tariqan ilaihi sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila wa ba'atha ilaina sayyidana Muhammadan ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lana wa mutammiman limakarimil akhlaqi wa rasulah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin ma sabbaha musabbihun bukratan wa asila, amma ba'du. Fahadihi ya risalatun saghiratun min qismil awwali mutarjamatan bi lughatil Indonesia bima la budda minhu min al-aqaidid diniyah ratabtuha bidzalika liyashula hifdhuha wa fahmuha li talamidil muahidid diniyah al ibtidaiyah ala tariq ta'lim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita Sayyidina Muhammad, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Kita
mulai pada kitab yang baru. Alhamdulillah sama ini, kita yang lebih kecil aja. Nanti dikasih yang gede kan miring-miring jalannya. Kita kasih yang kecil. Kitab ini adalah kitab yang berkaitan sama pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang ilmu tauhid atau tentang ilmul kalam, yang mempelajari tentang aqaidud diniyah bil adillatil yaqiniyah, yang mempelajari tentang ilmu aqaid yang berdasarkan dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Ya udah dong. Kitab ini diawali oleh musannif dengan perkataan i'lam, ketahuilah olehmu hai orang mukallaf. Walaupun kalimatnya ini mufrad, bukan jamak, ini bukan i'lamu, bukan tapi i'lam untuk satu orang, tapi maksudnya adalah tiap-tiap orang diperintahkan untuk mengetahuinya. Kan dibuka sekalian, orang masih kerjaan orang tua. Aduh. Udah biar. Ketahuilah olehmu tiap-tiap orang, maksudnya yaitu yang dituju di sini adalah orang mukallaf. Mukallaf apa? Mukallaf apa? Yang pertama, baligh. Baligh itu berapa umurnya? 15 ke atas. Ke bawah enggak? Maksimal 15 tahun itu sudah dihitung baligh. Nah, minimal bisa 2 tahun, bisa 7 tahun. Pokoknya kalau sudah ngimpi keluar mani mau 5 tahun kayak mau 6 tahun, maka dia sudah baligh, itu ukurannya. Kalau nggak ngimpi-ngimpi berarti nunggu 15 tahun. Walaupun dia nggak pernah ngimpi sampai mati, kalau sudah usianya 15 tahun sudah dihitung baligh, itu loh maksudnya. Sama kayak wanita, kalau dia sudah haid maka sudah dihitung baligh walaupun usianya 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, sudah haid maka dihitung sebagai mukallaf, orang yang sudah baligh gitu loh. Nah, kalau nggak haid gimana? 15 tahun. Maka 15 tahun diberlakukan hukum syariah. Artinya disebut mukallaf itu maknanya orang yang mendapatkan tanggung jawab. Orang yang diberi oleh Allah tanggung jawab untuk dipikul di dunia. Rupanya apa? Perintah-perintah Allah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya orang mukallaf. Baligh yang pertama, yang kedua berakal. Apa ukurannya berakal? Bisa membedakan mana baik, mana jelek,
mana sholat sunnah, mana sholat fardu, mana puasa sunnah, mana puasa fardu, mana air yang suci, mana air yang najis gitu. Yang paling gampang apa? Mana tangan kanan, mana tangan kiri. Kadang orang keder juga, naik motor belok kiri, sono beloknya. Gimana sih? Nentuin kanan kiri aja kadang. Atau kalau kata orang sudah bisa cebok sendiri, dianggap sudah berakal. Setelah dia sudah berakal, yang paling puncaknya orang berakal apa? Bisa membedakan mana sifat-sifat Tuhan, mana sifat-sifat makhluk, mana sifat-sifat nabi, mana yang bukan nabi. Itu puncaknya orang berakal namanya. Man arafa nafsahu faqad. Terus setelah akil, terus balik, terus berakal, terus balik, apalagi salamatul hissi, selamat penglihatan atau pendengarannya. Dia punya salah satu di antara keduanya, punya penglihatan atau punya pendengaran. Kalau nggak punya dua-duanya, bebas, aman. Kayak orang gila itu kan, dia punya penglihatan, punya pendengaran, tapi nggak punya akal. Maka ukurannya dia bebas, nggak terkena lagi peraturan. Sampai kapan? Sampai dia sadar. Sudah sadar, maka dia terkena perintah. Sama dengan orang-orang tua yang pikun. Ada nggak orang tua pikun? Pikun itu gimana? Nah, akalnya nggak berfungsi dengan sempurna. Maka orang yang pikun itu juga terbebas dari syariat, karena kembali kehilangan syarat, maksudnya kembali kehilangan akal untuk bisa disebut sebagai mukallaf. Terus apalagi? Berakal, terus balik, terus apa? Merdeka itu maksudnya Bebas, bukan budak. kalau budak nggak bisa? Ngarang aja kamu. Sahabat Nabi yang budak berapa orang? Bilal budak, Salman Al-Farisi budak. Gimana sih? Lah iya. Enggak. Akal, balik, selamat panca indera atau apa, selamat pendengaran atau penglihatannya, atau salah satu. Yang keempat, mendapatkan berita. Pernah didatangi oleh nabi atau kiai atau ulama atau orang yang membawa berita tentang agama Islam. Apabila kurang salah satunya, maka mereka bukan orang mukallaf. Kalau bukan mukallaf gimana? Bebas hukum, tidak terkena perintah, nggak terkena larangan. Nyambung ini? Termasuk orang-orang yang di pelosok, di pedalaman, yang nggak pernah berjumpa dengan manusia, nggak pernah didatangi manusia lain, maka mereka termasuk orang yang bebas. Dalam agama orang yang bebas itu disebut namanya
fatroh, orang yang fitri, suci, tidak terkena siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di Quran disebutkan, kami tidak akan mengazab suatu kaum hingga kami menurunkan utusan kami kepada mereka. Kunna la mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa suatu kaum hingga kami mendatangkan seorang utusan kepada mereka. Sama kayak kamu di luar sana nggak ada rambu-rambu lalu lintas. Kira-kira ada tilang nggak? Hah? Kenapa nggak ada? Nggak ada yang ngatur. Kalau nggak ada yang ngatur, gimana mau disalahkan? Bebas. Termasuk pula ayah ibunya Nabi, termasuk orang-orang yang selamat dari api neraka. Gitu. Jangan sampai kita mengimani orang-orang yang jalannya kepala di atas, kaki di kepala di bawah, kaki di atas. Ini orang-orang yang repot, ini yang mengatakan orang tua Nabi dalam neraka. Ini orang-orang sableng semua itu. Artinya bertentangan dengan ayat Quran, bertentangan dengan hadis. Mana ayat Qurannya tadi? Kami tidak akan mengazab suatu kaum hingga kami menurunkan seorang utusan. Ayah ibu Nabi meninggal kapan? Sebelum datang kerasulan. Jadi mereka termasuk mana? Orang fatrah. Bagaimana orang fatrah dikatakan dalam neraka? Tapi kan ada hadis. Ada hadis katanya abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Itu hadis itu mengatakan ayahnya Nabi jelas-jelas di neraka. Siapa yang mengatakan ayahnya Nabi enggak di neraka, maka dia berlebihan. Maka dia telah menganggap Nabi pembohong. Nabinya ngomong di neraka, kita ngomong ayahnya enggak di neraka. Dicocokkan dengan hadis yang lain. Hadis yang lain lagi mengatakan bahwa aku adalah manusia pilihan dari pilihan dari pilihan. Jadi kalau ada suatu kaum dipilih, maka yang terpilih itu Nabi. Ada suatu keluarga dipilih, yang terpilih keluarga Nabi. Ada orang-orang kumpul dipilih yang paling bagus, yang terpilih Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain dikatakan, aku dilahirkan dari aslabit tahirah wal arhami zakiyatil fakhirah. Aku dilahirkan dari sulbi-sulbi yang suci, dipindahkan ke dalam rahim-rahim yang suci. Suci itu maknanya mukmin, enggak syirik kepada Allah, enggak kafir kepada Allah. Hadis Nabi mengatakan diriku dilahirkan dari sulbi-sulbi yang suci, dipindahkan ke rahim-rahim yang suci. Sejak kapan ini? Sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi enggak ada satupun pendahulu yang melahirkan Nabi yang punya keturunan silsilah sampai ke Nabi Adam, salah satu di antaranya kafir, enggak ada. Mereka semuanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk abahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa namanya? Hisham. Sugeng siapa? Ngarang aja kamu. Namanya siapa? Namanya Azar. Namanya Azar yang disebut dalam Al-Quran. Padahal Azar bukan ayahnya tapi pamannya. Kalau abahnya siapa? Taroh namanya. Ibrahim bin Taroh. Kalau Azar itu pamannya Nabi Ibrahim.
Buktinya mana kalau Nabi Ibrahim itu abahnya tidak di dalam neraka, abahnya adalah orang Islam. Ada dalam ayat Al-Quran menceritakan hal ini yang mengatakan begini, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada abahnya Azar, kalimatnya dikasih koma, ya, kepada abahnya yang bernama Azar. Kenapa dikasih koma? Sedangkan di dalam redaksi ayat-ayat yang lain nggak ada yang dikasih koma. Wa idh qala Yusuf li abihi, nggak ada. Ibrahim nggak ada. Wa idh qala Yusuf li abihi apa? Yakub, Ishak nggak ada. Langsung wa idh qala Yusuf li abihi inni ara fil mana apa? Ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dalam ayat-ayat yang lain redaksi ketika memanggil abahnya tidak pernah dikasih koma dan disebut namanya. Kenapa? Tandanya itu abahnya sendiri, nggak usah dikasih nama. Masa abah dikasih nama? Lah kalau ngomong abahnya dan dikasih koma itu tandanya bukan abah kandung gitu loh. Quran hebat sekali kalimatnya, udah cerdas. Kamunya aja yang goblok nggak paham Al-Quran, nggak memahami, dikira Azar itu bapaknya Nabi. Bukan Ibrahim ngomong tuh, wah itu kalau Ibrahim li abihi Azar, loh kok dikasih koma? Mestinya li abihi saja, nggak usah pakai nama Azar. Seperti Nabi Ismail ngomong kepada abahnya, Nabi Yusuf ngomong sama abahnya, Ishak ngomong sama abahnya, nggak ada dikasih koma, nggak ada. Semua langsung li abihi, li abihi, li abihi. Contoh lain. Kalau kamu ada orang datang ke rumah kamu, nak, abahmu di mana? Perlu nyebut namanya nggak? Perlu. Kenapa? Nah, karena satu-satunya dia doang abah kamu, nggak ada lainnya lagi. Kalau misalnya abahmu Dul Majid di mana? Oh, pasti yang dimaksud bukan abah kandung, entah itu abah guru, kayak abah Wok di mana? Abah Lutfi di mana? Abah guru sekumpul di mana? Itu tandanya bukan abah kandung. Begitu mestinya. Yang cerdas dikit kenapa sih? Bodoh kok dipelihara. Jadi kalimat wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar bukan abah kandungnya. Maka abahnya Nabi Ibrahim juga orang-orang muslim yang terjaga dari kesyirikan, dari kekafiran. Mereka selamat, tidak dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ayah dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bagian dari orang-orang yang fatrah, terbebas dari api neraka. Lah itu Nabi ngomong ini abi wa abuka finnar. Abi di situ maksudnya Abu Lahab, bukan abahnya sendiri. Ini yang harus kita pegangi sebagai keimanan ahlu sunnah wal jamaah ala asy'ariyah wal maturidiyah. Terserah kalau mereka mengaku saya juga ahlu sunnah tapi ikutnya Imam Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, ya sudah, itu klaim. Kita juga punya klaim sendiri pada kelompok kita. Artinya di dalam keadaan ini kita mengikuti orang-orang yang sudah disepakati oleh ulama sedunia gitu loh. Bukan sekampung, bukan, tapi sedunia. Siapa ahli sunnah? Orang yang mengikuti akidahnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, fikihnya mengikuti salah satu 4 madhab.
Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i atau Ahmad bin Hambal. Tasawufnya mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi atau Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Itulah namanya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada yang mengklaim saya juga ahlu sunnah tapi nggak begitu, ya, disebut namanya bukan sekelompok dengan kita. Tetap disebut orang Islam, satu payung, kita dengan payung Islam. Mereka masih bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasul, payungnya tetap payung Islam, walaupun nanti berdiri atau di dalam jalur yang berbeda dengan kita. Jadi tugasnya para ulama itu membersihkan keimanan kita dari kerusakan, menjaga akidah kita dari kekotoran. Maka dibikinlah buku-buku ini, kitab-kitab ini sebagai panduan agar akidah kita tidak keluar jalur ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian setelah kita tahu yang namanya mukallaf, maka berarti sedunia ini semuanya orang mukallaf apabila telah memenuhi 4 kriteria. Anaknya siapa saja yang telah terpenuhi 4 kriteria maka dia mukallaf. Mendatangkan, mendengar berita agama itu bukan kamu harus ke gereja-gereja, azan di situ, dakwah di situ, ya nggak perlu. Orang-orang kafir, orang-orang yang nggak mukmin yang tinggal di sekitar kita, ketika kita ceramah di masjid kita pakai speaker, ada pengajian, kita syiar pakai baju gamis keluar rumah, lihat kita ngaji pakai suara yang keras, itu sudah syiar. Mereka sudah tahu kalau Islam itu ada, nggak perlu kamu masuk gereja-gereja, masuk pura, masuk, malah justru dalam agama dilarang. Tidak boleh kamu mengagamakan orang yang sudah beragama, dilarang. Jadi hidayah itu Allah yang membuka. Kita cukup menampakkan dengan apa? Syiar yang diajarkan Nabi. Pakaian Islamnya dipakai, kalau ngaji suaranya yang keras agar orang itu tahu. Dakwah-dakwah Islam dibesarkan, kegiatan Islam ditampilkan bahwa agama Islam itu ada di sekitar mereka. Kalau Allah membuka hidayah, mereka akan mendatangi kita dan bertanya tentang agama Islam. Bukan kita harus datang satu-satu. Oh ya, kapan kelarnya kalau begitu? Jadi seluruh dunia orang yang telah memenuhi 4 kriteria ini, mereka termasuk mukallaf. Makanya kiai itu umatnya Nabi seneng. Kenapa? Lapaknya untuk dakwah lebar. Seluruh dunia itu jadi lahan untuk dakwah. Kalau di Indonesia dia nggak laku, pindah ke Afrika. Ya, di Afrika nggak laku, pindah ke India. Di India nggak laku, pindah ke Amerika. Wah, seluruh dunia itu kiai boleh dakwah. Kenapa? Karena di seluruh dunia itu siap diajak untuk masuk agama Islam. Nah, yang nggak mau diajak masuk agama Islam namanya siapa? Namanya apa? Kafir. Disebut kafir kenapa? Menutup diri. Kafaro yakfuru kufron wa kafirun. Kafar itu maknanya menutup, telah ditutup. Orang-orang Arab dulu kalau nanam biji kurma sudah ditanam, ditutup, maka disebutnya kafaro, telah ditutup lubang-lubang itu. Jadi disebut namanya orang yang kafir, artinya orang yang menutup diri, maknanya dia nggak mau ikut masuk gabung menjadi orang Islam. Dia menutup dirinya, memisahkan dirinya untuk nggak mau bersama masuk undangan Allah, yaitu ke dalam agama Islam. Makanya orang-orang Arab dulu nggak pernah marah disebut kafir.
Padahal mereka tersinggung kalau dihina. Tapi ketika disebut oleh Nabi mereka kafir, mereka nggak tersinggung. Kenapa? Karena bahasa kafir itu bukan bahasa yang kasar, bahasa yang halus, bahasa yang lembut, bahasa sastra gitu loh. Hingga orang Arab terima aja, memang kami nggak mau gabung sama kamu. Kami punya kelompok sendiri, kami menutup gitu loh. Bukan kafir itu terhina, nista, nggak boleh ngomong kalimat kafir, menyakiti orang. Ya ngomong siapa? Kamu nggak ngerti arti kafir aja kok geger aja. Terlalu lama nggak boleh ngomong kafir. Kenapa? Semua agama benar di pandangan Tuhan. Goblok lagi ini, lihat. Hah? Hati-hati kalau kata Kiai Sukron Makmun, kenal kamu? Kiai Sukron kafir yang ngomong semua agama itu sama. Coba hati-hati, artinya berarti ada yang agama itu diterima oleh Allah, ada yang nggak diterima oleh Allah. Kita ingat ayat Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Hingga jangan sampai kita berlebihan menganggap semua agama itu benar, semua agama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak begitu. Nanti kalau begitu nggak ada orang kafir begitu. Kalau semua agama benar berarti nggak ada orang kafir. Artinya kamu terlahir mau masuk agama mana aja bebas. Ini maunya orang-orang liberal. Hati kamu jangan sampai terpengaruh sama kelompok-kelompok yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang nggak mau masuk agama Islam disebut namanya orang kafir. Kita disebut juga kafir sama orang Kristen. Orang Kristen nyebut kita kafir, orang Buddha nyebut kita kafir. Tapi kita yang nggak tersinggung. Memang saya nggak masuk kelompok kamu. Jadi jangan terus kalimat kafir nggak boleh digunakan lah. Terus nyebutnya apa? Non Muslim, non Kristen gitu ya, non Buddha, susah lah. Non blok katanya. Jadi wajib orang mukallaf semuanya masuk dalam agama Islam. Yang nggak mau masuk maka mereka kafir, mereka tidak selamat di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia tidak mendapatkan perlindungan dan di akhirat akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau ada orang baik nggak pernah zina, nggak pernah riba, nggak pernah minum arak, nggak pernah menyakiti orang, tiap hari kerjanya bantuin orang, nolongin orang baik, tapi nggak Islam, masuknya mana? Neraka gitu. Jangan terus kalau orang baik mah boleh aja masuk surga. Itu orang liberal yang mengatakan, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena untuk masuk ke dalam surga itu syaratnya orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau nggak ada syarat ini tidak bisa kamu masuk agama, tidak bisa masuk surganya Allah. Kamu sekolah, kamu umpamanya jual kacang, kamu kerjanya jual kacang, tapi di ITB sono, kamu tahu ITB? Hah? Bandung. Jual kacang di depan ITB. Tapi tiap ada pelajaran kamu nongkrong di sampingnya kelas. Sampai kamu pinter semua ilmu dari ITB. Semua guru kamu kalahkan. Asal ada soal kamu bisa jawab. Asal ada pertanyaan kamu bisa jawab. Tapi kamu jualnya kacang, nggak pernah daftar di ITB, bisa dapat ijazah. Kenapa?
Kamu nggak daftar. Lah syaratnya masuk surganya Allah bukan berbuat baik doang, bukan nggak zina, bukan nggak minum arak, tapi juga kamu harus sholat, kamu harus puasa, kamu harus haji, kamu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu loh. Jangan tertipu sama kelompok-kelompok. Oh, ini nggak apa-apa, orang baik mah bisa aja masuk surga. Ini orang-orang yang aneh, ya. Jadi semua orang mukallaf wajib masuk agama Islam, dan gak ada agama yang diturunkan oleh Allah kecuali agama Islam. Semua nabi sejak Nabi Adam alaihissalam itu beragama Islam, gak ada agama selain agama Islam. Adapun muncul agama-agama itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan datang dari seorang nabi, tapi datang dari kelompoknya sendiri, datang dari kesepakatan yang kemudian mereka membentuk perjanjian antara satu orang dengan orang yang lain, mengajak orang lain untuk bergabung dalam kelompoknya, bukan diajak oleh seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa? Belum? Caranya masuk ke dalam agama Islam, ini syarat sah atau rukun untuk masuk dalam agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia melakukan amal-amal orang Islam, dia tidak dihitung sebagai orang Islam. Untuk dihitung sebagai orang Islam di dunia sampai di akhirat, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita masuk Isya, kita dengar azan Isya sebentar. Allah, yang cepat. Kocok saya nih.
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرف ودرجة العلية الرفيعة وبدهم الغم المحمود الذي وعدت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والإيال بجاهك كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Wajib atas tiap-tiap orang mukallaf, kewajiban mereka yang pertama adalah masuk ke dalam agama Islam. Setelah masuk dalam agama Islam, mereka harus menetap di dalamnya untuk selama-lamanya. Nggak boleh keluar. Kalau keluar, keluar. Kenapa? Agama itu nggak kayak partai. Agama nggak kayak organisasi. Enak aja lu keluar masuk daftar bikin kartu anggota, pindah sono pindah sini. Kayak siapa itu yang pakai udeng-udeng siapa? Tahu kamu ya, kenal ya? Tetangga ya. Dari sini partai pindah sono, partai sini pindah sono, asik banget. Kalau agama dulu siapa? Menteri siapa? Murdiono siapa? Menteri zaman Pak Harto dulu apa? Yang agamanya hari ini pindah sini, besok Sudomo. Iya. Kawin sini cantik, pindah agama sono. Ntar kurang beres sini pindah sini. Ada begitu. Maka kamu dilarang untuk keluar setelah kamu masuk agama Islam. Kalau kamu masuk keluar, maka kamu akan diminta untuk kembali. Apabila nggak mau kembali, apabila ada hukum Islam, maka kamu akan dijatuhi hukuman mati apabila kamu tidak mau kembali lagi. Makanya orang yang mau masuk agama Islam harus dikasih tahu dulu. Tahu nggak resikonya masuk? Kalau udah masuk nggak boleh keluar. Kalau keluar bahaya. Gitu. Tapi karena Indonesia bukan negara Islam, maka yang pada keluar masuk ya seenaknya. Tapi Quran ngomongnya apa? Innal ladzina amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu. Maka Allah katakan apa? Kalau ada di antara kalian yang beriman, terus kafir, iman lagi, kafir lagi, sampai terus tambah kafirnya, maka Allah akan azab dengan azab yang pedih untuk mereka. Kayaknya ini gampang, kafir mukmin, tapi nanti Allah akan siksa kamu di akhirat, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah masuk agama Islam tidak boleh keluar lagi dari agama Islam. Kamu terikat kepada sumpah. Kamu tidak boleh milih peraturan di dalamnya. Seluruh peraturan harus dilaksanakan tanpa milih. Oh, saya cocok yang ini, enggak cocok yang ini, enggak boleh. Semua harus dilakukan. Jadi setelah masuk ke dalam agama Islam, diperintahkan kita untuk tetap di dalamnya untuk selama-lamanya. Dikatakan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian mati kecuali mati kalian dalam keadaan Islam. Ini semua agama, semua para pendahulu, semua para nabi, semuanya beragama Islam, bisa dibuktikan di dalam perkataan-perkataan mereka di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, Nabi Yakub wasiat sama anak-anaknya,
Nabi Ishak sama anak-anaknya, hingga mereka diwasiatkan agar mereka tetap dalam agama Islam dan jangan mati keluar dari agama Islam. Tandanya apa? Mereka Muslim. Jadi nggak ada agama yang Allah turunkan kecuali itu hanya agama Islam. Masa sih ada? Allah ngutus nabi yang banyak. Nabi. Diutus bawa aturan beda-beda. Kamu ke Nabi Adam, kamu ke kaum kamu ya, ajarannya begini. Nabi Ibrahim kamu begini ya, Nabi Lut kamu begini, Nabi Musa kamu begini. Beda-beda ajarannya. Terus Allah ngomong, yang saya terima nanti cuman agama Islam. Kan kentir. Betul nggak kira-kira? Nah Tuhan gimana itu? Tuhan geblek. Dia mengutus utusan, kamu saya utus ya ke sana, ajarkan ini sama kaum kamu sama kaum kamu ya, kamu sama kaum kamu udah semuanya. Terus ngomong, yang saya terima cuman Islam. Lah ngapain nyuruh yang lain kalau begitu? Mestinya yang disuruh itu semua diterima. Kenapa? Karena semuanya hanya satu agama, yaitu agama Islam. Beda kalau liberal tadi, Nabi ngutus, Allah ngutus para nabi beda-beda ajarannya dan semuanya diterima. Itu liberal yang begitu, bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah Allah mengutus nabi dan nabi diutus dengan satu macam ajaran, itu ajaran Islam. Gak ada ajaran yang lain, gak ada. Apa isinya? Akidahnya sama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, kepada kitab, nabi-nabi, takdir. Akidahnya semua sama. Adapun amaliyahnya, ada yang sholatnya 50 kali, ada yang sholatnya 5 kali, ada yang wajib kawinnya cuma sekali, ada yang boleh kawinnya sampai berpuluh-puluh kali, ada yang cuma boleh sampai 4, nggak boleh lebih. Ini amal dohirnya boleh beda-beda, tapi amal imaniyahnya semua nabi sejak Nabi Adam sama imaniyahnya, iman kepada Allah, pada malaikat, kepada kitab, kepada hari akhir, dan kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang kita kaji hari ini. Kita mengenal siapa itu mukallaf dan apa tugasnya mukallaf. Yang pertama yaitu masuk dalam agama Islam. Setelah masuk, kamu tidak boleh keluar lagi. Dan untuk masuk, kamu nggak dipaksa. La ikraha fiddin, qad tabayyana baina rusy. Kamu nggak dipaksa untuk masuk dalam agama Islam. Kenapa? Karena agama itu udah jelas. Qad tabayyana minar rusdi, sudah jelas agama itu petunjuk, udah jelas. Kamu nggak usah maksa-maksa orang untuk masuk. Oh yuk masuk Islam, nggak usah. Kenapa? Dulu kalau kiai, kalau ada orang mau masuk Islam, Pak Kiai saya mau masuk Islam, beneran? Iya Pak Kiai, tapi udah banyak loh orang Islamnya. Kamu mau nambahin lagi? Ya nggak apa-apa lah Pak Kiai, saya masuk Islam. Kenapa? Karena harus atas maunya sendiri dan kesadarannya sendiri tanpa dipaksa oleh yang lain. Apabila sudah masuk, maka kamu nggak boleh keluar lagi. Beda kalau masuknya dipaksa, bawaannya maunya keluar. Kalau masuknya nggak dipaksa, gimana dia mau keluar? Dia tahu kalau kamu keluar, kamu akan punya tanggung jawab yang serem, tanggung jawab yang berat di dunia sampai di akhirat, ya. Dan bagaimana caranya masuk dalam agama Islam? Insya Allah kita akan sambung pada perjumpaan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah untuk menjadi orang Islam, dikuatkan iman kita, dikuatkan akidah kita terus sampai akhir hayat kita, tetap menjadi orang Islam dan mati sebagai orang Islam, bangkit sebagai orang Islam hingga berjumpa kepada Allah dengan orang Islam, mendapat keselamatan dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منان لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد ضعس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.